dapat kita dapatkan apa ya, nilai tambah kemudian menjadi dasar kami untuk membuat kajian terkait dengan surat Wali Kota Singkawang perihal permohonan bantuan pembangunan terminal Beringin ini. Nah, berdasarkan informasi yang kami miliki, terminal Beringin ini merupakan terminal tipe C, walaupun melayani antar kota dalam provinsi. Nah, selanjutnya, sebagaimana kita ketahui bersama, Kota Singkawang merupakan pusat kegiatan wilayah dan berada pada jalur antara PKN Pontianak dengan PKSN Aruk di Kabupaten Sambas. Nah, seyogyanya lah Kota Singkawang memang memiliki terminal tipe B yang layak guna mendukung layanan urusan perhubungan, baik kepada masyarakat ataupun kepada pelaku usaha. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa terminal tipe B merupakan kewenangan pemerintah provinsi, sehingga untuk pembangunan dan pemeliharaannya juga akan ditangani oleh pemerintah provinsi. Nah, hal ini juga sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang 2013-2032, di mana terdapat angkutan umum penumpang tipe B di Kecamatan Singkawang Tengah, yaitu Terminal Induk Singkawang sebagai pengganti terminal tipe B yang berada di Kecamatan Singkawang Barat. Namun hingga saat ini pemerintah Kota Singkawang belum pernah menyerahkan juga atau melimpahkan atau semacam koordinasi untuk terkait dengan pengelolaan terminal kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Bapak Ibu yang saya hormati, kami menyadari bahwa pembangunan sektor perhubungan memiliki peran yang cukup besar dalam menggerakkan dan mendorong roda perekonomian. Dalam hal ini, transportasi menjadi salah satu komponen utama dalam perekonomian suatu daerah. Sistem transportasi yang baik dan mampu menjangkau seluruh pelosok wilayah akan mendukung peningkatan kinerja ekonomi suatu daerah dan akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang merata. Nah, kemudian seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat, kita membutuhkan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai yang diharapkan dapat saling terintegrasi antar moda. Namun perlu disadari bahwa pelaksanaan pembangunan harus dijalankan dengan tertib, clean, and clear sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa poin yang telah saya sampaikan di atas, pada rapat hari ini kami ingin mengharapkan masukan dan mungkin juga konfirmasi penjelasan saran Bapak Ibu peserta rapat, khususnya dari pemerintah Kota Singkawang terkait penjelasan teknis dan strategis dari Dinas Perhubungan Kota secara umum Kota Singkawang terkait urgensitas pembangunan terminal Beringin Singkawang. Nah, perlu saya tambahkan di sini bahwa di Singkawang itu kan ada terminal 2 ya, ada yang terminal Beringin, kemudian ada terminal Pasiran, kemudian ada terminal induk yang saat ini belum kita anggap belum terrealisasi lah. Nah, hari ini kami mengundang Bapak Ibu sekalian, terutama yang teman-teman dari Kabupaten dari Kota Singkawang, terkait kami ingin mengkonfirmasi ya. Kami ingin tahu sebenarnya kondisi existing yang menjadi permohonan dari Ibu Wali Kota, yaitu terminal Beringin. Ini terkait kondisi existingnya seperti apa, terkait dengan kondisi fisik, dan mungkin cakupan pelayanannya seperti apa. Nah, kemudian ada 2 ini tadi terminal Pasiran dan terminal induk rencana. Ini seperti apa sih konsepnya ke depan, seperti apa juga termasuk dengan
Terminal Beringin. Hari ini kami ingin sekali mendapat penjelasan yang kalau bisa secara gamblang, detail, dan terbuka sehingga kami bisa memberikan informasi yang jelas juga ke pimpinan kami terkait dengan usulan permohonan bantuan dari usulan permintaan bantuan pembangunan yang dimintakan oleh dari pemerintah Kota Singkawang. Jadi seperti itu, hari ini kita diskusi kami ingin sekali sebenarnya mendapatkan informasi itu tadi ya. Jadi konsep pengembangan ke depannya seperti apa khususnya Pasiran ini. Tapi secara luas harusnya sebenarnya mungkin Kota Singkawang, cuma karena kita belum komunikasi ya terkait dengan terminal ini, konsepnya seperti apa. Sehingga itu juga sehingga bisa tahu nih ke depannya nih si Beringin inginnya diapakan sih, kemudian Pasiran seperti apa, dan kemudian terminal induk seperti apa, sehingga ini saling setidaknya ini saling terhubung gitu. Jadi jangan terpisah-pisah karena ini artinya ini adalah lingkaran transportasi khususnya di Kota Pontianak seperti itu ya. Nah, ini nanti kita mengalir saja diskusinya. Nanti Pak Yoda tolong dipandu seperti apa. Saya rasa itu ya Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Akhir katanya dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, rapat koordinasi permohonan bantuan pembangunan terminal Beringin Singkawang secara resmi saya nyatakan dibuka, dan semoga rapat yang akan kita laksanakan pada hari ini, pada siang ini, dapat menjadi amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, dan salam sehat selalu. Terima kasih. Saya kembalikan dengan Pak Yoda. Terima kasih Bu Kamisa. Bersama kita sudah bergabung Pak Yuda. Selamat bergabung Pak dari Dinas Perhubungan Kota Singkawang. Sebelum kita mendengarkan tanggapan dari Kota Singkawang, Bu, kita ingin mendengarkan dulu masukan tanggapan dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat. Kepada Pak Untung, kami persilahkan, Pak. Terima kasih Pak Yoda atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan pertemuan ini dengan acara hari Rabu kemarin, lanjutkan sekarang bisa ditemukan dengan pemarkasa dari Kota Singkawang dalam usulan permohonan pembangunan terminal tipe C dari Wali Kota Singkawang. Kami di provinsi akan mengikuti ini dulu, gimana penjelasan daripada Subkota Singkawang ataupun Bapeda Singkawang terkait dengan rencana permohonan bantuan tersebut. Karena kita tahu bersama bahwa memang ada satu hal yang harus kita perhatikan setelah kita diskusikan pada Rabu kemarin, bahwa memang kita perlu data yang lebih konkret ataupun lebih detail dalam rangka memberikan masukan kepada Bapak Gubernur terhadap permohonan tersebut. Jadi saya kira dari Singkawang dulu Pak Yuda akan memberikan arahannya ataupun penjabarannya terkait dengan hal tersebut, sehingga kita bisa diskusi lagi gimana baiknya untuk hal tersebut. Mungkin itu dulu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Untung atas penjelasan singkatnya. Mempersingkat waktu, kesempatan kami berikan kepada Dinas Perhubungan Kota Singkawang, kepada Pak Kadis, dan rekan-rekan kami persilahkan. Halo. Tes. Masih bisa diterima ya, Bapak Ibu ya? Bisa Pak Yuda. Selamat siang Pak Yuda. Selamat siang Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, salam tangguh, salam berintegritas. Yang kami hormati dari Kepala Bapeda atau Provinsi yang mewakili, Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Kalimantan Barat atau mewakili, kemudian Bapeda Kota Singkawang, kemudian seluruh undangan termasuk pejabat fungsional di lingkungan dinas, di lingkungan Bapeda Provinsi Kalimantan Barat, dan Bapak Ibu yang tidak dapat kami disebutkan satu persatu. Pada hari ini kita mengadakan rapat atas inisiasi dari Bapeda Provinsi, yaitu mengenai tindak lanjut permohonan bantuan bangunan terminal Beringin melalui APBD Provinsi tahun 2022. Mungkin kami akan ada presentasi sedikit. Mohon izin Bapak Ibu. Ibu ini Bu Kamisa ya, Bu ya? Bu Kamisa ya, dari Bapeda ya? Iya Pak, betul Pak. Iya Oh, Pak, betul. terima kasih Bu. Iya. Selamat ketemu lagi Bu, walaupun melalui Zoom Iya. meeting ini, dunia maya, sama juga Pak Dunia maya. Untung, rekan kerja kami, dengan Dek Yoda ini juga, kita dulu pernah bermitra juga, pada saat ini kita mau jadi mitra lagi. Bisa lanjut? Oh, ini kami mau mengajukan ini, tolong host untuk izin screen sharing. Sudah Pak, sudah saya jadiin co-host Pak. Udah ya, oke. Langsung lah kan. Ya, pertama, mengapa kita kemarin mengajukan permohonan ini atas permintaan dari Bu Wali yang menyampaikan kepada kami, dan juga pernah juga dari Dewan Dapil dari Singkawang, Bengkayang, Sambas menyarankan melihat kondisi dari terminal Beringin di Kota Singkawang yang sangat tidak layak lagi pada saat ini. Maka Pak Sudiantono mengatakan tolong coba kalau ada permohonan, siapa tahu nanti kami bisa menyampaikan kepada Bapak Gubernur terkait dengan pembangunan yang bisa dilaksanakan oleh Provinsi Kalimantan Barat terhadap terminal Beringin ini. Sebagai kita ketahui ada 3 buah terminal di Singkawang, sebenarnya secara dalam perda tata ruang beda tahun nomor 1 tahun 2014 tentang RT/RW Kota Singkawang tahun 2018 dan 2032. Dan ini lagi dalam proses juga revisi perda, di mana ada 2 terminal yang ada pada saat ini. Kalau terminal induk itu mohon izin, kondisi ini milik swasta dan tidak milik swasta, dan dulu sebenarnya mau dijadikan terminal induk, bahasanya terminal induk terminal tipe B. Mohon izin Pak, mohon maaf, tayangannya masih belum kebuka Pak. Ini masih kebukanya di Windows Explorer Pak, bukan PowerPoint. Coba buka, matikan satu Explorer, matikan. Mungkin stop ya, stop dulu baru share screen ulang. Dulu, Explorer enggak perlu. Sambil lanjut saya, mungkin ini ada teknis administrasi yang kami lakukan. Kemudian terminal ini kami seperti kita ketahui dalam Perda RW nomor 1 tahun 2014 nyatakan sebagai terminal tipe C, dan ada rencana terminal induk yang jadikan terminal PP. Akan tetapi dalam perkembangannya ada rencana dari pemerintah pusat akan membangun terminal tipe A, yaitu terminal tipe A Singkawang, dan masuk dalam kategori terminal yang akan dibangun melalui dana SBSN, Surat Berharga Syariah Nasional, yang dalam proses kemarin masih dalam kajian, masih dalam kajian perencanaan. Kemudian untuk terminal tipe B pada saat ini masih belum ada, Pak. Nah, ini nanti mungkin arahnya nanti terminal tersebut masuk dalam terminal tipe A, jadi bagian dari terminal tipe A. Tipe A
melayani dari terminal angkutan antar negara, kemudian angkutan antar kota dalam provinsi, kemudian angkutan perkotaan dan perdesaan. Jadi terkait dengan terminal tipe C yang sudah kami sampaikan tadi, teman saya beringin, kemarin ada usulan dari masukan arahan dari anggota Dewan, yaitu Bapak Sudiantono, anggota dari Partai Nasdem, untuk mengajukan surat. Nah, tolong harus ajukan surat gubernur, nanti saya akan follow up. Tapi masalahnya ini kewenangan terminal tipe C, Pak, Bu. Nah, hanya kenyataannya, karena tidak ada terminal tipe B di Singkawang, kota Singkawang, jadi terminal tipe C-nya inilah yang melayani angkutan AKDP. Kami kalau untuk Beringin ini ada angkutan yang dilalui, yaitu antar melalui Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang. Kemudian kondisinya sudah rusak, dalam tidak layak lagi. Selanjutnya Bu Wali Kota mengarahkan juga, tolong coba kita buat usulan, siapa tahu ada anggaran provinsi yang mungkin berupa dana hibah, dan kami buat surat lah. Inilah ceritanya, Bu. Jadi kita membuat surat, kita mengajukan sesuai dengan usulan, yaitu sebesar 1,2. Hanya permasalahannya di tipe C. Selanjutnya juga, mengapa kami ajukan surat, karena pada saat ini terminal itu melayani juga angkutan AKDP, walaupun terminal C kan tidak ada lagi terminal yang menanganinya, terminal tipe B. Kemudian terminal tersebut juga sangat strategis dan juga berasal dari zaman Kabupaten Sambas, sudah ada, sama dengan terminal Pasiran. Kalau terminal Pasiran, rencana kita akan jadikan kita akan rencana revitalisasi dan akan kita jadikan sebagai terminal pusat simpul transportasi perkotaan dalam rangka mengantisipasi dari beroperasinya Bandar Udara Singkawang. Kemudian ada juga renstra dari pemerintah pusat, yaitu Kementerian Perhubungan, untuk salah satunya melayani angkutan perkotaan di Singkawang di dalam renstra Kementerian Perhubungan tersebut. Mungkin itu dalam kalau pemikiran saya, kalau udah ada bandara, mungkin salah satunya akan ada angkutan pemandu moda atau angkutan perkotaan yang nanti semuanya adalah dilayani dengan angkutan bersifat BRT dan dalam kajian tersebut. Dan pada saat ini kami masih menanyakan Kementerian Perhubungan, kami juga mengusulan terkait dengan ini. Hanya posisi sekarang terminal Beringin ini dikategorikan sebagai terminal tipe C, yaitu hanya melayani angkutan perkotaan dan perdesaan hanya, tapi secara fungsi melaksanakan pelayanan untuk AKDP, karena tidak ada lagi, karena kalau ini kan tidak ada lagi terminal mana yang akan dilalui, dan juga angkutan ini sudah ada dari zaman Kabupaten Sambas, angkutan antar kota dalam provinsi sudah terlayani, dan salah satu pusat perekonomian di antara Sing Bebas itu adalah di kota Singkawang. Mereka belanja sayur, belanja segala sandang pangan, termasuk telur dan lain sebagainya. Karena di Singkawang lah yang banyak, termasuk sayur juga, karena Singkawang merupakan pusat dari produktivitas dari hasil pertanian dan peternakan. Nah, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Lanjutnya mungkin ada juga presentasi, coba. Ya, ini ada berapa? Mungkin ini gambarannya, Bu. Ada gambar Bapak Ibu semuanya, gambaran terminal tipe C Beringin. Lanjut. Angkutan antar armada yang dilalui, terus lanjut. Kemudian ada Singkawang Bengkayang 15 armada, Singkawang Lirang 3 itu terminal rute-rute yang dilalui. Lanjut. Kemudian lanjut.
Sudah cukup ya, selesai. Ya, terkait juga terminal ini, kami mohon siapa tahu ada dana hibah yang bisa dari provinsi ke yang diberikan provinsi kepada pemerintah Kota Singkawang dalam rangka tadi kita bersinergis melaksanakan pelayanan di bidang transportasi, khususnya transportasi angkutan jalan. Ini mungkin kita lihat dulu Bu, mengenai video dari Terminal Beringin. Ini bukan Mohon izin Pak Kadis, videonya belum muncul Pak. Mungkin bisa stop share screen lalu di share screen ulang Pak. Tadi yang muncul Windows Explorer-nya Pak. Nah ini baru muncul Pak. Makasih. Coba cepat ya. Cepat ya. Ini daerah pertokoan yang ada di sekitar terminal, dan ini kalau bangunan terminalnya masih di dalam, di tepi sungai dekat pasar Ayam. Ini bangunan terminal. Rencana dengan usulan yang kami masukkan yaitu dengan fokus pada penimbunan, kemudian untuk peningkatan melalui paving, bukan pakai aspal. Selanjutnya untuk drainase dengan anggaran sekitar yang kami usulkan tersebut. Ya. Ya mungkin kami mengharapkan adanya, ya ini kan hanya usaha yang disampaikan langsung dari Bu Wali, Ya. diarahkan kepada kami. Untuk bangunannya Pak Yuda? Ya itu bangunannya tuh, itu tadi Bu. Iya, itu karena itu aja Bu bangunannya. Oh, ya. Satu tempat. Luasannya besar ya sih Pak kawasan di situ tuh? Berapa meter persegi emangnya? Berapa deh? Datanya berapa? Berapa?
Hanya sekitar kira-kira 0,5 hektar aja. 0,5 hektar ya. Iya. Terus ini untuk pengembangan ke depannya apa Pak? Apakah hanya pengembangan ke depannya? Rencana ini nanti kami akan integrasi dengan revitalisasi pasar Beringin. Disitulah salah satunya nanti tempat selain terminal, kami itu kan tempat parkir juga kendaraan. Dan ke depan arahnya malah sistemnya ini arahan selanjutnya akan ada sekitar connecting bridge. Nanti katanya ke depan akan dibangun bangunan secara bertingkat. Ini kalau ini desain yang sementara nih, tapi dari hubungannya dengan revitalisasi pasar Beringin akan didesain lagi. Hanya permasalahannya ini kan kita tidak tahu mana karena kondisi negara pada saat ini. Tapi kita semuanya usulan aja, Bu. Iya, betul. Nah, ini rencana yang akan kita bangun untuk sementara menurut kajian kami. Kita adakan dengan kondisi yang minimum. Iya. Ya, sebenarnya terminal ini kalau fungsinya sebenarnya sebagai terminal melayani AKDP. Ya. Tapi dalam perda tata ruang ini terakomodir sebagai terminal tipe C. Ya, dan ini terminal ini sudah lama dan kemarin belum juga bukan bagian dari yang diserahkan kewenangannya kepada pemerintah provinsi secara Undang-Undang Nomor 23 tahun 2012 sebelum kami hadir di Kota Singkawang. Ya, mungkin demikian sekilas informasi yang dapat kami sampaikan, Ibu. Ya. Selanjutnya kami serahkan lagi kepada moderator. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Pak Yuda atas penjelasan terkait dengan terminal Beringin Singkawang. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk menanggapi ataupun ingin bertanya. Mumpung di sini kita hadir lengkap dari Bapeda Singkawang, apakah hadir? Mohon izin. Oke, sambil menunggu. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin menanggapi ataupun bertanya? Bapeda Singkawang nggak ada ya? Kalau tidak ada, saya serahkan dulu kepada Pak Untung mungkin untuk menanggapi penjelasan dari Dinas Perhubungan Kota Singkawang. Kepada Pak Untung kami persilahkan, Pak. Terima kasih Pak Yuda atas waktunya. Menarik sebenarnya paparan oleh Pak Kadisub Singkawang terkait dengan terminal tipe C untuk perkembangannya ke depannya. Dan memang kita akui bahwa memang pelayanan AKDP terpusatnya di Pasar Beringin. Untuk itu, kalau melihat daripada RT/RW-nya dari Kota Singkawang yang tertuang dalam Perda Nomor 3 tahun 2012 yang menyatakan bahwa terminal penumpang tipe B ada di Terminal Pasiran yang tadi kata Pak Kadis akan ubah fungsi ya atau gimana, tukar guling, tidak tahu juga, atau dipusatkan jadi simpul. Berarti nanti akan ada perubahan dengan RT/RW nomor 3 2012 ya, Pak Kadis ya? Betul, Pak. Oke. Sebenarnya kami dari tahun 2017 sudah mengimplementasi terkait dengan Undang-Undang 23 2014 terkait dengan penyerahan terminal-terminal yang ada di kabupaten kota. Yang nyatanya waktu itu zamannya Pak, tidak salah masih Pak Awang, wali kotanya, nyatakan bahwa tidak akan menyerahkan karena semua terminal yang seharusnya yang tadi melayani AKDP akan diturunkan statusnya menjadi terminal tipe C. Nah, ini termaktub juga dalam sudah ada
keputusan dari wali kota tipe C bahwa yang menyatakan terminal tipe C ada di Beringin, nah, dan tipe B di Pasiran. Ini yang di Perda nomor 3 tahun 2012. Untuk itu mungkin menyikapi dengan usul dari wali kota Singkawang terkait dengan pembangunan tipe C di kota Singkawang, ya memang kalau memang ada perencanaan seperti itu dalam arti kata untuk peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, mungkin dekatnya dengan pasarnya juga masalahnya, karena pasar Beringin itu sangat strategis dan sangat nilai ekonomisnya tinggi. Mungkin dari Bapeda Provinsi kita memang harus melihat kondisi lapangannya, mungkin penjelasan dari Bapeda juga di sana gimana sebaiknya, karena kalau hanya membangun terminal tipe C di Singkawang di Beringin ini tidak terkait dengan infrastruktur lainnya, kayaknya nanti jadi malah apa? Kalau menurut pendapat kami itu nanti kalau tidak dipadukan dengan pasar Singkawangnya, pasar Beringinnya itu nanti malah ada miss-nya juga di situ akhirnya. Karena kita tahu luasnya tadi kurang lebih hanya 0,5 hektar, berarti kurang lebih 5.000 meter persegi di pasar Beringin itu. Kalau sampai juga itu digunakan sebagai lalu lintas AKDP yang dengan 51 armada, saya rasa bebannya berat juga Pak Kadisub ya. Pak Kadisub. Jadi mungkin kita coba nanti DED-nya kita lihat dulu DED-nya. Kan DED sudah ada Pak Kadisub ya? Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, jadi mungkin nanti kita sama-sama lihat DED-nya apa, kita diskusikan bersama. Karena rencana kan ada perubahan juga tata ruangnya Pak Kadisub ya? Ya. Perubahan tata ruang lagi yang untuk perubahan yang tadi Pak nomor 1 itu ya, tata ruang 2000 revisi perda lagi Pak ya tahun ini. Ya. Mungkin bisa melibatkan Bapeda Provinsi terkait dengan revisi perda tahun ini, karena biar bagaimanapun memang ada juga kewenangan yang ditanggung pemerintah provinsi untuk membantu kabupaten kota, tapi kami belum dapat informasi sebenarnya tipe A-nya ini yang tadi Pak Kadisub tadi bilang menyatakan bahwa nanti ada terminal tipe versi sebagai multifungsi di pelayanan terhadap angkutan A, B, dan C dan ke desa atau kecamatan. Itu yang rencana yang di sebelah kantor Disub Pak ya? Ya, betul Pak. Betul. Nah, itu kan masih belum ada realisasi sampai sekarang Pak. Sampai di mana itu? Kami juga ada dapat komunikasi lebih lanjut tentang hal itu, informasi itu Pak Kadis. Kemarin 2 minggu yang lalu ada pembahasan mengenai terminal tipe A tersebut. Semua masih bersifat kajian, Pak. Yang dibahas kemarin Sungai Mbak, mungkin dari provinsi juga hadir juga mengenai Sungai Ambawang dengan yang tipe A, rencana tipe A di Singkawang. Tapi kita kan masih belum realisasi. Banyak kemarin permasalahannya difokuskan kepada terminal tipe A LBN. Baik Pak, terima kasih. Berarti memang selama ini masih belum bentuk kajian, karena menurut informasi kan waktu dari Kementerian hadir itu, yang saya ingat yang waktu saya ikut mengikuti, menyatakan bahwa sudah fix di sana penempatan daripada terminal tipe A. Hanya permasalahan waktu itu untuk jalur lintasnya Pak ya, yang dasar informasi masih kecilan katanya. Itu yang saya dapat info seperti itu. Mungkin ada perubahan, ada perkembangan baru Pak Kadis yang dapat kami. Lagi di tempat kami depan ini sudah lagi berproses pembangunan jalan dengan betonisasi. Kemudian tadi salah satunya mengantisipasi dari terminal LBN tersebut. Walaupun pada saat ini jalan tersebut masih dalam status jalan kota. Sama juga, seharusnya juga kan terminal tipe A itu berada pada jalan negara nasional ya, negara. Tapi nasional. Sama juga ini kasusnya juga dengan terminal ALBN Sungai Ambawang, walaupun tipe A tapi berada jalan provinsi. Nanti kalau menurut saya kalau udah ada terminal situ otomatis nanti kita alasan atau ditingkatkan jalannya bisa juga, Pak. Kalau tapi setelah ada
realisasi dari terminal tersebut. Mungkin lebih mempermudah, Pak, dalam hal ini, Pak. Kalau kita selagi belum ada pembangunan sama sekali, Pak. Betul, Pak. Betul, Pak. Jadi mudah-mudahan bisa terjadi seperti itu. Kita mengharapkan karena keterbatasan dana yang ada di provinsi maupun kabupaten kota ini yang menyebabkan hal itu terjadi. Mungkin itu dulu dari kami dari Disub Provinsi. Mudah-mudahan nanti kita bisa meninjau, Pak, ke lapangan terkait dengan hal tersebut. Kan bagaimanapun semua terkait dengan masalah angkutan ini dengan nantinya arahnya ke Aruknya juga LBN-nya di perbatasan. Kita juga tahu Pak Yuda ya, kemarin kita ada diskusi dengan mall di sana ya untuk kait penumpang sementara. Nah, itu juga salah satu alternatif yang kita usahakan supaya nantinya kalau memang sudah terbuka lintas itu kita sudah ada persiapan untuk tempatnya. Mungkin itu dulu dari kami, Pak Yoda. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Untung atas tanggapannya. Saya berikan kesempatan kepada kawan-kawan dari Bapeda Provinsi, Bu Kabit, ataupun dari kawan-kawan JFP, mungkin ada tanggapan. JFP dulu. JFP dulu aja. Baik, Bu. Pak Noperi. Mungkin ada. Saya melihatnya ini memang harus semua kepentingan yang direncanakan di Kota Singkawang ini harus terkoneksikan. Saya kebetulan pernah tinggal di Singkawang, jadi saya kira-kira tahulah posisi terminal Beringin ini. Tadi juga dari Dishub Singkawang menyampaikan bahwa terminal Beringin ini nanti bagian dari revitalisasi Pasar Beringin. Nah, ini kan katanya kita belum melihat di dokumen perencanaannya. Tapi bayangan saya, mau direvitalisasi kayak apapun, masuk ke terminal Beringin ini pasti melewati bangunan-bangunan ruko, lorong bangunan ruko, yang saya bayangkan kalau di situ juga bongkar muat, terus di situ jadi terminal angkutan penumpang, terus apalagi mau dikonekkan dengan bandara Singkawang, saya bayangkan ini korodit gitu. Di situ orang bongkar muat juga, di situ juga kita naikkan penumpang. Yang kita tahu lah biasanya kalau tipikal penumpang pesawat ini biasanya menengah ke atas gitu. Tadi saya pikirkan harusnya yang kita perkuat itu yang di Terminal B yang di Pasiran. Karena kalau kita ngambil di Terminal C yang di Beringin itu untuk mendukung, misalnya mendukung ke Bandara Singkawang, saya tidak melihat dukungan sarana hotel lah misalnya kayak gitu, sarana akomodasi yang lebih mumpuni dibandingkan dengan yang Terminal B yang ada di Pasiran. Jadi terus saya juga tidak dapat melihat apa sih prioritas kita provinsi untuk masuk ke Terminal Beringin ini gitu. Saya bisa membayangkan di sini bongkar muat, di situ naikkan penumpang, masuk ke Beringin itu mungkin menurut saya kita masih dalam melalui lorong-lorong ruko. Ya kita tidak tahu DED yang terbaru, tapi kalau melihat existing sekarang seperti itu seingat saya untuk menuju ke Terminal Beringin. Jadi kalau saya melihat, kalau yang mau direvitalisasi itu disarankan oleh Dishub Singkawang itu di Terminal B yang ada di Pasiran, itu masih masuk akal. Biarpun benar itu tidak terlalu luas juga. Tapi paling tidak, kalau untuk penumpang-penumpang yang akan menggunakan terminal Singkawang, itu kita bisa di situ kita bisa membayangkan mereka mungkin akan menginap di akomodasi yang ada di sekitar Terminal B di Pasiran itu. Karena itu kan posisinya di terminalnya sendiri ada hotel, itu posisinya di belakang dari Hotel Prapat, ada Hotel Sentosa kalau nggak salah saya depannya itu, terus ada beberapa losmen kecil, dan kalau kita jalan agak jauh dikit kita masih ketemu Hotel Kalbar. Itu lebih masuk akal bagi saya untuk kita merevitalisasi yang di Terminal B daripada yang di Terminal C. Nah, ini kita harus, kalaupun harus membantu,
apa alasan urgensi kita harus merevitalisasi Terminal C yang ada di Beringin itu? Karena posisinya itu terselip di antara bangunan ruko, seingat saya. Jadi saya setuju dengan Pak Untung, itu emang biar semuanya sama persepsinya tentang kondisi terkini dari lokasi Terminal Beringin itu, sebaiknya memang kita ke sana lihat, jadi biar persepsinya sama gitu. Jadi bayangan itu juga sama gitu. Mungkin itu aja yang yang saya dapat memberikan masukan. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Noveri. Mohon izin Bu Kabid, di sini hadir juga Pak Bowo. Ya, Pak Bowo silakan. Iya. Pak Bowo. Mohon izin Pak Bowo, apakah ada tanggapan atau masukan? Atau rekan-rekan yang lain, ada Bu Maria, Pak Bambang, Bu Eva, dan Pak Ego. Oh, mohon maaf Bu, Pak Bowo konfirmasi lagi turun ke lantai 1, ikut rapat dengan Pak Kaban. Oh iya, oke. Oke Bu, sepertinya kawan-kawan tidak ada Sudah masukan. Ya? Tadi ada yang mau saya sampaikan. Oke lah, saya coba ya untuk apa ya, untuk paling tidak ini konklusi awal ya, Yot ya. Jadi berdasarkan Bapeda Singkawang nggak ada ya ini? Belum hadir ya? Belum hadir. Nggak ada ya? Ya udah, nggak apa-apa. Ya, jadi berdasarkan penjelasan dari Disub Kota Singkawang tadi Pak Yuda, itu sebenarnya sudah ada desain mereka tuh. Tadi kita udah lihat ya, bentuknya sudah ada di situ. Kemudian ada rencana revitalisasi pasar Beringin. Nah, itulah termasuk desain itu tadi. Nah, kemudian kita enggak ada ya Yot ya rincian usul permohonan mereka itu, permohonan dari Kota Singkawang itu belum ada Bu. Belum ini, cuma Pak Yot ada ya? Saya belum baca. Belum, kami scan Bu, agak tebal. Enggak, cuma kan tadi Pak Yuda bilang paling tidak provinsi bisa membantu untuk penimbunan. Mungkin di situ banjir ya Pak Yuda? Banjir enggak situ? Kemudian ada peningkatan paving sama drainase. Saya pikir ini daerah banjir juga. Bu, tepi sungai. Hah? Tepi sungai. Tepi sungai ya, tepi sungai. Terus kemudian di situ ada pasar ayam ya, tempat itu jual ayam. Ini kan rencananya kan kita akan memberikan pertimbangan ya, memberi pertimbangan dengan tadi yang sudah disampaikan Pak Yuda dari teman-teman dari Singkawang, dari Pak Untung juga sudah, dan Pak Noveri dari sisi kita. Saya memang belum, jadi kan gini, dari awal tadi saya minta paling tidak ada penjelasan konkret tentang konsep pengembangan. Tadi sudah disampaikan sih sebenarnya ada revitalisasi Pasar Beringin. Kemudian secara luasan dia sekitar setengah hektar saja. Dan tadi Pak Noveri bilang bahwa di situ revitalisasi ini termasuklah terminal, seandainya terminal Beringin. Nah tentu ketika ini akan diperbaiki Pak Yuda, tentu ini jadi PR lagi bagaimana manajemen lalu lintasnya di situ gitu sebenarnya. Yang kredit itu kan sebenarnya manajemen lalu lintasnya yang mungkin harus diatur kembali gitu. Ketika itu seandainya lah, ini kan sudah ada layoutnya nih ya. Seandainya ini dibuatlah lebih modern lah istilahnya ya.
lebih modern dari yang ada sekarang atau lebih baik dari yang ada sekarang. Harapannya tentu rekomendasinya karena di situ kondisi kredit ada, artinya ada kegiatan pasar di situ ya. Orang menurunkan dan menaikkan barang, penumpang juga ada di situ. Saya pikir nanti mungkin ini menjadi PR untuk Kota Singkawang bagaimana bisa mengatur ini dalam satu manajemen lalu lintas yang baik. Tentunya itu. Nah, pertimbangan kita Pak Yoda paling kan bahwa ini terminal Beringin ini merupakan terminal tipe C yang bukan merupakan kewenangan provinsi. Namun wali kota mengusulkan untuk agar provinsi memberikan bantuan pembangunan. Ya, pembangunannya tadi seperti Pak Yuda yang sudah disampaikan tadi, penimbunan, paving ya, jadi paving, jadi peningkatan revit ya, tadi yang mungkin ya aspal ditingkatkan menjadi paving dan drainase untuk daerah sekitar situ. Mungkin Pak Yoda, kita akan memberikan pertimbangan yang seperti tadi yang saya sampaikan. Bisa saja kemungkinan kita kan artinya memberikan pertimbangan positif ke pimpinan, tetapi tentunya dengan catatan-catatan itu tadi, catatan-catatan nanti kan keputusannya bukan di kita kan, tapi kita sudah memberikan gambaran yang sesuai dengan Pak Yuda tadi kasihkan ke kita. Ya kan kondisinya seperti ini dan seperti ini. Bagaimanapun kita tetap sebenarnya kita provinsi karena banyak sekali kepentingan kita provinsi bahwa ini adalah PKN dan PKSN, PKW dan PKSN ini adalah keterhubungan antara ya Pontianak, Singkawang, Sambas, dan kita tahu Sambas masa depannya cukup ini dan tentu harus didukung oleh kota-kota di sekitarnya termasuk Singkawang. Nah, kita sebagai provinsi harusnya menyambut baik ini. Ya. Artinya kita ini orang tua lah, orang tua provinsi ini orang tua, kakak tertua atau apalah ya, mendukung adiknya Singkawang ini istilahnya atau anaknya Singkawang untuk menata kawasan dalam hal ini terminal gitu, terminal Beringin. Tapi dengan catatan-catatan itu tadi Yon, kita sampaikan bahwa kondisinya seperti ini dan kita catatannya itu tadi kalau memang itu kan ini kan setengah hektar saja ya, Bu. Setengah hektar 500 meter persegi. 5.000. Tinggal nanti bagaimana seandainya, karena ini juga terminal lama ya, jadi ini sudah terminal yang existing yang lama, memang sudah ada sejak dulu, ini harus kita pertahankan. Nanti bagaimana manajemen kendaraan yang masuk ke situ dan yang keluar dari situ itu harus diatur supaya dengan existing yang kurang setengah hektar ini tidak menimbulkan keruwetan gitu. Itu aja sih kalau saya. Kita juga tetap positif ya. Jadi ini kita memberikan pertimbangan yang positif ke pimpinan, tapi dengan catatan-catatan yang sudah disampaikan oleh Pak Yuda tadi, dan saya juga mendukung kalau lebih. Tapi ini kan kondisi kita seperti ini ya. Dan surat pertimbang kajian itu kita sudah cukup lama. Surat dari wali kota itu 24 Juni ya. Iya, Bu. 23 Juni ya, udah 1 bulan lebih. Nah, kita belum ada memberikan kajian kita ke pimpinan gitu. Kalau lebih baiknya sih, saya setuju sepakat dengan Pak Untung, sebaiknya memang harus dilihat ke sana gitu. Supaya ini, tapi tadi kalau kita lihat ini bagaimana nanti manajemennya sih, manajemen lalu lintas di situ bisa diatur bagaimana pengaturan dan juga angkutan yang masuk ke situ. Mungkin akan, apalagi kan nanti akan membangun terminal tipe A, ya kan? Mungkin nanti bisa berbagi. Jadi rekomendasi kita seperti itu. Kemudian kita sebutkan rencana, jadi tidak ada terminal induk. Terminal induk itu swasta punya ya. Yang ada adalah rencana terminal tipe A. Kan seperti itu ya Pak Yuda ya. Jadi seperti itu. Kalau dari saya itu ya. Baik Bu Kabid, terima kasih. Tadi sepertinya Pak Yuda mau menanggapi. Silakan Pak Yuda. Baik. Kalau dari ini kita kajian DED ini ada layout, kita akan buat seperti gini Bu, kayak apa
untuk sirkulasi arus kendaraan yang masuk dan keluar. Tapi nanti akan kita kaji lagi, Bu. Nah, ini rencana yang DED. Ya, ini pasar, kalau ini sekitar tepi sungai ini, pasar itu kan ada jualan ayam, itu akan hilang tuh, Bu. Kalau sesuai dengan konsep ini. Jadi membuat terminal agak asri dan lain sebagainya. Ya, ini konsepnya, Bu, masih. Tapi kami mohon ya tadi sebagai di provinsi sebagai induknya atau bapaknya, orang tua dari kami mohon mungkin ada setidaknya keterlibatan lah, Bu, dalam hal ini, walaupun sebenarnya ini tipe C, Bu, tapi melayani dari tipe A. Ya mungkin ada setidaknya bantuan sedikit lah, kita pada saat ini kurang mampu, apalagi dengan mohon izin, Bu, kami sampaikan kalau APBD Kota Singkawang ini tidak sampai 1 M, Bu. 1 triliun, tidak sampai 900-an, mungkin Ibu tahu lah secara data ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi ini sangat, apalagi dengan kondisi COVID sekarang ini. Kalau tadi Pak Noveri mengatakan bahwa terminal Pasiran memang kita akan tingkatkan, Pak. Terminal Pasiran itu akan ada revitalisasi khusus, karena selama ini terminal ini dia katakan tidak ada lagi angkutan kami, karena kita akan bersinergis dengan Kementerian Perhubungan, yaitu adanya Renstra. Di dalam Renstra mereka itu mengatakan bahwa salah satunya ada angkutan perkotaan di Kota Singkawang. Ya itulah, makanya kami akan buat revitalisasi khusus untuk terminal Pasiran. Terminal itulah nanti yang juga sebagai simpul transportasi bagi tempat lain. Tapi apabila nanti belum ada, itu kan permasalahannya kemarin itu ada surat. Nah, ini ada keputusan Wali Kota Singkawang nomor 95 tahun 2017 tentang penetapan terminal tipe C di Kota Singkawang. Salah satu itu ada, selain Beringin, adanya di Pasiran tersebut yang tadi Pak. Pasiran juga C ya. Ya. Dan kemudian nanti dalam perubahan tata ruang sekarang masih dalam harmonisasi itu, Bu. Taraf harmonisasi sudah kita bicarakan juga. Nah, nanti mungkin Bapeda Provinsi bisa melihat bagaimana nanti ke depan untuk terminal Pasiran tersebut. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Yuda atas penjelasannya. Mohon izin Bu Kabid, sepertinya ini bahan kita untuk membuat penjelasan kajian kepada pimpinan sepertinya sudah cukup lengkap, Bu. Jadi nanti tinggal kami rapikan, kami kompilasi dari Dinas Perhubungan Provinsi, dari Dinas Perhubungan Kota Singkawang, dari rekan-rekan Bapeda Provinsi, nanti akan kami coba kompilasi untuk naikkan ke Bapak Pimpinan, Bu. Turun ke lapangan pun kita akan siap dampingi Bapak Ibu semuanya. Ya. Baik Pak. Jadi mungkin dari saya mungkin sudah cukup, Bu. Mungkin dari yang lain lagi. Kalau tidak ada yang lain lagi, saya pikir ini ya ditutup ya. Ada lagi yang lain? Pak Noveri mungkin akan menambahkan, Pak Untung, siapa lagi nih? Bu Mia. Ya cukup, Bu. Cukup ya. Cukup ya. Oke. Cukup singkat padat ya. Koordinasi kita, rapat kita hari ini. Semoga memberikan manfaat ya, dan kita bisa menyusun kajian dan pertimbangan teknis terkait dengan usulan pembangunan terminal Beringin Kota Singkawang. Demikian ya Bapak Ibu sekalian. Jika tidak ada lagi, kami tutup pertemuan hari ini. Pak Yuda ingin menyampaikan? Cukup kali Bu, tapi kami pada prinsipnya kalau nanti ke Singkawang kita akan siap dampingi untuk melihat lokasi, Bu. Ya kita bagaimanapun juga kalau tanpa lihat lokasi tidak bisa. Jadi gambarannya belum utuh, Bu. Terima kasih Bu atas atensi dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang telah mengundang kami dan juga turut hadir dari Dinas Perhubungan Provinsi, yaitu teman kami ini dulu, Bu. Ini teman seperjuangan Pak
Untung dan juga Pak Noveri semuanya termasuk Pak Bowo, Mas Yoda nih, termasuk Bu Kamisa, kita lu pernah satu tim, Bu. Jadi bagaimanapun juga tidak akan pernah lepas ini hubungan silaturahmi kita. Mungkin demikian dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata berkenan, kami kembalikan lagi kepada Ibu dalam hal ini. Ya, terima kasih Pak Yuda. Demikian ya. Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, terima kasih untuk partisipasi aktifnya dalam diskusi kita hari ini untuk memperkaya kajian kami. Terima kasih juga untuk Kota Singkawang ya, Dinas Perhubungan Kota Singkawang, Dinas Perhubungan Provinsi Pak Untung sudah hadir di sini. Kami ucapkan terima kasih, lebih kurang kami mohon maaf atas penyelenggaraan hari ini, rapat hari ini. Kami tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang. Salam sehat semua untuk kita ya. Salam sehat semua. Ya, sehat. Ketemu lagi nanti Bu, Singkawang Bu. Iya, siap. Sip. Mohon izin Bapak Ibu. Salam sehat Mas Yoda. Sehat selalu juga Pak. Salam Pak. Pak Untung, izin pamit Pak.